Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamid Musti Kamaluddin. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 Batch 2 di LPTK Win Shiber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112556. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon pada kelas 11 dengan materi bukti beriman kepada Allah dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Berikut kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi sehat, luar biasa. Ini masih pagi, kayak kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi sehat, luar biasa. Baik semuanya, sebelum belajar kita akan berdoa dulu supaya kita dimudahkan dalam belajarnya. Kepada KM, silahkan untuk mempersiapkannya. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, nanti Bapak akan absen dulu ya. Absen pertama Aditya. Ada Aditya? Ada. Absen kedua Abdel. Ada. Yang ketiga Agna. Yang keempat Amalia. Yang kelima Badrudin. Keenam Dinda. Haidar. Kaisya. Kan Ayu? Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai tanda kita cinta kepada negeri kita. Baik, kepada Dirijen silahkan untuk ke depan. Dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, kepada para hadirin silahkan duduk kembali. Baik, untuk semuanya kita akan terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi, di mana kita akan melaksanakan sholat duha. Kepada semuanya, silahkan untuk ke masjid.
Silahkan semuanya ke masjid ya. Kita telah melaksanakan sholat. Selanjutnya kita akan membaca Al-Quran ya. Silahkan kita buka surat An-Naba. Silahkan dibuka surat An-Nabanya. Semuanya mulai ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun amin naba'il azim. Allahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang mana itu semuanya adalah pembiasaan kita yang kita harus konsisten untuk melaksanakannya. Kelas 11. Kelas 11. Are you ready? Alhamdulillah. Ternyata kalian masih semangat ya. Baik, kita semuanya untuk mengawali pembelajaran ini, kita lihat video ya. Oke, lihat ke depan semuanya apa yang kita bisa ambil hikmahnya. Nanti siapkan dari laki-laki satu untuk menyampaikan kesannya. Dari perempuan satu untuk menyampaikan kesannya. Oke, semuanya bisa memperhatikan video yang barusan kita nonton. Apa yang kalian petik dari video ini? Silahkan, ada yang mau ke depan? Laki-laki? Nadal, silahkan ke depan. Apa kesan yang barusan kamu dapat? Di sini, di depan. Pesan dari video yang baru ditampilkan tadi itu adalah walaupun kita serba kekurangan atau berkecukupan, tetapi kita tidak boleh lupa untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain. Walaupun kita tidak dibaiki oleh orang lain, tapi kita harus senantiasa untuk baik kepada orang lain tersebut. Yang perempuannya, silahkan Juita ke depan menyampaikan apa yang barusan dilihatnya. Oh iya, ini hadiah dari Bapak yang ke depan ini dapat satu lagi. Nih, Nada dapat satu lagi. Jadi tadi itu tentang kita tetap harus berbuat baik sama siapa aja. Kayak membuat kebaikan itu nggak akan mengurangi harta kita juga, karena kan kayak pasti bakal diganti lebih juga sama Allah kalau kitanya ikhlas untuk membuat kebaikan, gitu sih Pak. Oke. Ini satu buat Juita ini. Dikasih yang coklat ya. Terima kasih. Kita lihat materi ya. Lihat ke depan semuanya. Materi sekarang yang akan kita pelajari adalah materi menepati janji, mensyukuri nikmat. Terus apa lagi? Menjaga lisan. Dan sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari, Bapak mau nanya dulu nih. Materi yang sebelumnya yang pernah kita pelajari, ada yang masih ingat? Masih. Tentang apa? Kenakalan remaja. Tentang kenakalan remaja. Kira-kira apa sih kenakalan remaja itu? Satu? Ada tawuran. Tawuran. Dua? Geng motor. Geng motor. Tiga? Minum-minuman keras. Minum-minuman keras. Iya. Amalia, kamu pernah disakitin, pernah sakit hati, gimana perasaannya? Silahkan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari-harinya. Terus solusinya bagaimana untuk menghindari itu semua? Tangan, bagus ya. Bagus sekali ya. Aib yang kita miliki kita tutup-tutupi. Tiba-tiba ada orang yang membukanya, rasanya pasti sakit. Ada enggak yang mengalami seperti itu? Ada. Ada? Iya. Ken, coba kau pernah mengalaminya? Pernah sih, Pak. Pernah. Iya. Kamu dibicarakan kejelekan kamu di belakang kamu. Iya. Tiba-tiba kedengaran, Iya. sakit. Solusinya bagaimana? Betul yang dikatakan oleh Amalia. Segala itu kembali lagi kepada Allah. Kita cuma bisa sabar. Kita berdoa semoga orang tersebut juga diberi hidayah. Iya. Nah, itu ya. Jadi rasanya sakit itu. Walaupun kita tidak mengeluarkan emosional kita, tidak mengeluarkan mimik wajah sedih kita, tapi di dalam sakit. Nah, maka dari situ kita harus hilangkan sifat yang jelek kita. Karena ketika kita disakiti, sakit rasanya. Maka dari situ kita jangan menyakiti orang lain. Baik ya, kita mungkin pernah merasa sakit, dikhianati. Tapi kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mau dikhianati, tidak mau disakiti, maka kita sendiri jangan mengkhianati dan menyakiti orang lain. Boleh jadi kita itu disakiti atau dikhianati, tapi tetap walaupun kita disakiti, dikhianati, kita tidak boleh mengkhianati orang lain, menyakiti orang lain, atau membalas rasa sakit itu. Kita masuk surga mungkin bukan karena amal kita. Kita masuk surga mungkin bukan karena ibadah kita. Bisa jadi kita masuk surga karena kita disakiti dan kita bersabar memohon kepada Allah. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, namanya itu adalah dendam. Ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu hal yang biasa. Ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu adalah kezaliman. Tapi yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, dan yang sangat istimewa adalah ketika kita dikhianati, ketika kita disakiti, kita membalasnya dengan kebaikan. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia yang tidak semua memiliki itu. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai sifat seperti itu. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu selalu disakiti. Ketika awal-awal beliau berdakwah, beliau itu dihina, dicaci, disakiti, dipitnah, bahkan akan dibunuh. Apa balasan Nabi? Nabi mendoakannya. Kezaliman dibalas dengan kebaikan. Kezaliman dibalas dengan doa kemuliaan. Itulah yang harus kita lakukan. Mungkin itu jalan kita. Jalan kita untuk menjadikan diri kita ini mulia di hadapan Allah kelak nanti. Baik, berkenaan dengan materi, silahkan dibuka buku paket PAI-nya ya. Sekarang kita akan memasuki kepada materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin melihat kesiapan semuanya ya. 11-11. 11-11. Are you ready? Oke, perhatikan ya. Menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang. Menepati janji. Pengertian menepati janji. Janji merupakan cabang iman yang berkaitan dengan hati. Bahaya mengingkari janji. Bahaya mengingkari janji. Mengingkari janji termasuk orang yang munafik. Lihat di dalam hadis, ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. 1, 2, 3. Oke, Hani, silahkan ke depan. Karena orang munafik itu juga jika berbicara keburukan, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah Bagus. Oh, ini nih hadiah dari Bapak ini.
permen, dapat 2. Terima kasih ya. Oke. Boleh di depan. Ternyata murid-murid Bapak ini banyak hafal hadisnya ya. Bagus. Ya, terima kasih banyak ini hadiahnya. Buat Ken, terima kasih ya. Sudah hafal. Oke. Itu semua ya mengenai materi yang kita pelajari. Materi yang kita pelajari yang pertama apa? Menepati janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, yang keempat, tutup aib orang lain. Kita lanjut ke materi inti ya, yaitu adalah dengan membagi kelompok. Yang menjadi kelompok menepati janji siapa? Itu, acungkan tangan. Oke. Siap itu ya, kelompok ke-1. Mensyukuri nikmat. Kelompoknya siapa? Yang mau? Oke. Ada lagi? Itu. Nanti kumpul ya. Kelompok menjaga lisan. Kelompok menjaga lisan. Kelompok yang menjaga lisan siapa? Ada? Juwita. Siapa lagi? Ken? Oke, nanti kumpul ya. Terus, dan kelompok menutup aib orang. Kelompok menutup aib orang. Oke. Ada. Terus kelompok tajwid. Oke, nanti ada tajwid ya yang ini. Oke, sekarang silahkan duduk kelompok masing-masing. Untuk kelompok masing-masing kelompok, perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan ke depan ambil tugas LKPD-nya. 1. Kelompok yang sana silahkan ambil ini. Diambil. Kelompok yang perempuan juga silahkan ambil sini. Bawa aja ke sana. Nih. Ini. 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 Terus yang ini siapa yang oke, nanti diisi juga ya sesuai dengan petunjuknya. Siapa? Oke, kita sepakati untuk waktu kita berapa menit kira-kira membuat proyek ini, kira-kira berapa menit? 30 menit cukup? Oke, waktu 30 menit tank selesai. Ini kelompok membuat apa? Membuat materi apa yang sudah disiapkan? Oh, ada buku ya, bukunya ini ya, ini dari kisah-kisah. Kita lagi ya menggunakan buku pendidikan ini ya, untuk materi. Materi kami dulu apa? Oke, silakan ya. Kelompok ini membuat video pembelajaran tentang jaga lisan. Sudah didesain ininya videonya? Oke, silakan waktunya jangan menjadi 30 menit, oke? Masalahnya sudah ada? Sudah. Oke. Ini kelompok tajwid. Apa yang sudah disiapkan? Oh, ada tajwid. Untuk tajwidnya ini peralatannya. Materi. Tidak. Kami katakan. Nanti bagi masing-masing. Tidak bagus. Kelompok apa ini? Kelompok tentang bab 2 Pak dari bab 2 sudah janji. Ada apa? Sudah ada? Coba lihat sini sudah ada tuh dilihatkan ya. Oke, ini ya. Oke, semuanya masing-masing sudah dibagi? Sudah. Oke. Ini buat apa? Oke, peralatannya adalah ini sudah siapkan ya semuanya. Oke. Ini membuat oke. Baik semuanya, waktu yang telah kita sepakati sudah selesai. Kita tinggal melaksanakan aksi dari proyek yang telah kita buat. Kelompok
Materi, kelompok materi. Oke, silahkan. 11. Are you ready? Apa akan nanya nih, jargon Bapak ya? Semuanya siap? Mana semangatmu? Oke, kita fokus kembali, lihat ke depan. Teman kalian yang akan menyampaikan ya. Silahkan, boleh langsung dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai itu aja. Arabnya dijelaskan aja nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku Cahaya Salama dari Aksi 15 dari kelompok jaga usaha. Nah, aku pengen nanya nih, apa sih orang bisa gampang jadi pada yang pertama itu orangnya badannya misalnya ada dadakan juga, jangan pastinya badan dia atau dadakan itu. Yang kedua mungkin aja orangnya kurang kesadaran diri, kayak remehin orang lain gitu. Jatuhnya kan jadi nyakitin orang lain. Sekian dari saya. Oke, sudah cukup? Cukup. Terima kasih banyak sudah menyampaikan materinya. Oke, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Oke, semuanya lanjut ke materi tajwid. Materi tajwid, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau menjelaskan tajwid nasional saya 34. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu dan mau menunjukkan kalian. Bagus, ininya semangat kita ya. Oke, silakan lanjutkan. Semangat ya. Oke. Dan di sini kita mau menulis surat dulu. Dan surat apa ya? Dengan Pak Andi, suratnya kita mau memberikan surat al-Fatihah dulu. Jadi mau pakai halaman. Silakan dibuka buku paketnya kalau ada. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan mau jelasin lagi yang saya juga tadi pertama itu kan ada malam. Ini adalah malam. Takut atau ini karena ada huruf alif yang didahului oleh fathah. Jadi ada ini jadi ini ada kampung ayam. Karena ada alif kan dalam huruf ya. Jangan lupa ya. Di sini kita mau ngasih apa ya, kuis gitu ke satu orang. Nanti dia nebak tajwidnya ini apa gitu. Ini karena ada huruf alif yang didahului. Oke, betul sekali. Terima kasih. Kamu sekian ya? Oke, tidak usah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok ketiga video, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3, yaitu kelompok 3, menampilkan video kami. Bisa disimak dulu videonya. Siapa di belakang? Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, lagi dimakan. Ya, 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok 4. Mana di mana kelompok paling heboh? Kelompok paling heboh ada di kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya adalah kelompok PPT ya. Kelompok PPT. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu tentang menepati janji dengan metode PowerPoint. Tujuan pembelajaran dari PowerPoint ini adalah menjelaskan pengertian keempat cabang iman. Yang pertama itu seperti menepati janji, yang kedua mensyukuri nikmat, dan ketiga menjaga lisan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah menutup aib orang lain. Setelah dijelaskan dari semua keempat cabang iman ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, boleh, Dita. Untuk materi lisan boleh dijawab? Izin menjawab, Zwita. Kenapa orang bisa asal ngomong? Yang pertama itu emosi tidak terkendali. Baik, selanjutnya adalah kelompok scrap ya. Silahkan kepada kelompok scrap untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok bab 2 yang bertemakan mensyukuri nikmat. Terus ada manfaatnya itu mendapat pahala, kenikmatan bertambah, menghindari takabur, tidak putus asa menghadapi musibah. Terus ada pengertian menjaga lisan, pentingnya lisan bagi nikmat yang dapat membawa kebaikan atau dosa, tanda kesempurnaan iman. Oke, sekian materi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalian ini kan membahas bab 2 ya, ada materi tentang mensyukuri nikmat. Nah, pertanyaannya itu, kenapa sih orang yang bisa mensyukuri nikmat hari-harinya itu terasa lebih tenang, lebih bahagia, seperti itu? Misalkan kita ujian seberat apapun itu tetap bakal disyukuri karena dia tuh pasti selalu mikirnya tuh walaupun dia dikasih ujian itu pasti bakal Dia tuh kayak bahagia gitu, karena tuh di dalam hatinya itu bersyukur. Sebelum kita tutup, kami punya jargon nih. Ayo, siapa kelompok paling keren? Kita dong. Ayo kita kasih kongres. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya kayak sudah. Oke, sekian dari kami, kurang lebih nyaman maaf. Dari topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perhatikan semuanya, mana semangatmu? Sekali lagi. Oke, semuanya alhamdulillah. Serangkaian pembelajaran, penampilan proyek kita telah melaksanakannya. Bapak akan mengevaluasi hasil dari kalian semuanya ya. Kalian semua kelompoknya bagus, menyampaikan materinya bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Di sini Bapak akan menambahkan dari proyek kalian yang harus kalian pahami lagi. Yang pertama, 1 harus optimis ya. Harus optimis. Yang kedua, mempunyai keberanian. Berani. Yang ketiga, kalian harus mempersiapkan materi sebaik mungkin. Materi. Yang keempat adalah kalian harus menjadi orang yang menguasai materi itu menggunakan media. Bisa dipahami semuanya? Oke. Mana semangatmu? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kita menyimpulkan dari materi kita akan simpulkan bersama. Silahkan di antara kalian yang mau menyimpulkan siapa? Silahkan Ken ke depan untuk menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat Ken simpulkan dalam pembelajaran kali ini luar biasa ya. Semuanya aktif, semuanya bisa menjawab. Terus juga ada yel-yelnya ya Pak ya. Jadi bikin kita semangat juga gitu. Pokoknya semuanya best. Untuk kedepannya mungkin pesan atau saran dari Ken ya, ketika kita menyampaikan sebuah argumen atau misalnya kita presentasi itu jangan terlalu lihat ke buku, kita pelajari dulu. Tapi nggak apa-apa, udah kalian sekarang udah bagus, udah hebat, udah berani, udah bisa tampil dengan pede. Siap, cukup.
Oke, sekarang Bapak akan meminta kesan-kesan dari kalian setelah mempelajari pelajaran PAI ini. Baik, kepada kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kesan-kesannya apa setelah mempelajari materi ini? Silahkan. Yang ini. Menyenangkan. Ya, kesannya sih buat kelompok lain tuh belajar juga dari materi itu supaya bisa menepati janji kepada manusia dan gitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi pesannya adalah kita harus belajar menepati janji di lapangan juga ya. Oke, kelompok yang ke selanjutnya yang ini. Coba setelah mempelajari pelajaran ini apa yang menjadi kesenangan, apakah bahagia atau gimana? Perasaannya bahagia, terus banyak ilmu yang bisa didapat dan menghibur karena jargon-jargonnya, yel-yelnya lucu-lucu, terus penyampainya juga gak ngebosenin karena beda-beda, ada yang pakai scrapbook, ada yang pakai video, ada yang materi dan lain-lain. Kelompok ini bagaimana kesannya setelah mempelajari PAI ini? Kesannya itu menurut kami itu bagus. Ternyata tuh materi-materi yang kita dapat tuh ternyata tuh kayak kebaikan itu tuh selalu gimana gitu Pak. Makanya kita juga belajar bagaimana caranya mensyukuri nikmat, menjaga lisan gitu, sama menutup aib orang lain Pak. Oke, bagus. Gimana kesan-kesannya kelompok ini? Apa tadi? Kesannya dalam ini tuh menyenangkan, terus kita bisa mendapatkan pembelajaran baru, terus pesannya ya semoga kita bisa lebih baik lagi dan lebih berani untuk tampil di depan banyak orang, dan mungkin kita bisa melakukannya di real life gitu. Oke, terima kasih. Yang ini bagaimana kesannya? Boleh. Untuk pembelajaran hari ini sangat baik, yang semua kelompok berani tampil untuk ke depan untuk belajar public speaking, memahami materi, dan kita juga dapat pembelajaran baru kan dari bab ini. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Selanjutnya kelompok ini, bagaimana kesannya? Kesan-pesannya yaitu kita di sini mempelajari banyak hal, pelajaran baru yang kita belum ketahui, apalagi tentang kita mensyukuri apa yang ada, nikmat dari kehendak Tuhan. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, dan di pelajaran ini sangat baik dan sangat luar biasa tentang pelajaran baru ini. Terima kasih kesan-kesannya semuanya. Oke, hari ini kita telah mempelajari tentang apa? 1, menepati janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, yang keempat. Oke, itulah yang sudah kita pelajari hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan tentang sabar dalam menghadapi ujian. Baik, semuanya, untuk menutup pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangatnya mana? Lebih semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.